Baik, selanjutnya kita akan menuju case study modul 2. Berikut case study-nya. Kita langsung menuju vaksin. Di sini tertulis sebuah pabrik memproduksi dua produk dengan dua warna dari satu raw material yang sama berbentuk silinder. Kita ubah dulu raw materialnya, jadi source-nya berbentuk silinder. Dapat diubah menggunakan trigger atau langsung di sini. Apply. Lanjut. Produk tipe 1 berwarna merah dan diproduksi dengan persentase 60%, sedangkan produk tipe 2 berwarna putih dengan persentase 40%. Untuk membuat tipe, kita bisa menggunakan trigger, on creation, kemudian kita pilih data, set type by percentage. Karena ini ada dua persentase data, jadi yang pertama, jadi kita klik tombol plus. Kemudian yang pertama kita buat 60% tipe 1, kemudian 40% tipe 2. Kemudian karena ada perbedaan warna, kita buat trigger quick list visual juga di sini. Set object, set color by case. Kemudian karena di sini ada dua warna juga, kita tambah. Nah, karena di sini itu tulisannya 1, berarti ini adalah type 1, warna yang merah. Kemudian defaultnya ini berarti type 2, warnanya putih. Apply. Kita lanjutkan baca case-nya. Masing-masing komponen berasal dari sort yang mengikuti distribusi eksponensial dengan location 1, scale 20, dan strain 5. Dan akan dihitung jumlah produksinya. Oke. Pertama-tama, tadi eksponensial, kita dapat mengubah interval time-nya. Klik tombol ke bawah, panah ke bawah ini, kemudian klik statistical distribution, eksponensial. Kita ubah location-nya menjadi 1, scale-nya menjadi 20, dan strain-nya menjadi 5. Oke, apply. Kemudian ada kata-kata jumlah produksinya akan dihitung. Kita dapat menghitung dengan menambahkan label. Kita tambahkan number label. Kita ubah nama menjadi item product, item produce. Nah, untuk menghitungnya itu kita harus menambahkan trigger on creation. Di on creation juga trigger di sini trigger data dengan increment value. Nah, di sini kita dapat memilih increment-nya itu untuk labels yang item produce. Teman-teman harus memperhatikan bahwa di sini tulisannya harus current, terus di sini harus mirip dengan nama label yang kita set tadi. Ini bisa diubah manual tanpa klik tombol ini. Hit apply, hit OK. Kita baca kembali case-nya. Setiap produk akan masuk ke queue berdasarkan tipe dan akan diberi label dengan warna dengan jumlah yang sama. Setelah itu produk akan diproses dari mesin yang sama mengikuti distribusi perusahaan. Jadi kita masuk ke source 1 lagi, properties-nya, kita ubah flow-nya. Di sini send to port-nya kita ganti menjadi port by case. Karena tadi ada dua case, ini case 1 itu masuk ke port 1, case 2 masuk ke port 2. Klik apply. Nah, untuk mengetahui apakah merah ini port 1 atau putih ini port 2, kita dapat masuk ke tab general, kita buka output ports. Nah, di sini sudah terlihat bahwa merah itu port 1, putih itu port 2. Ini juga bisa diganti-ganti ranknya. Kita bisa mengubah merah menjadi port 1 atau bisa menjadi port 2. Seperti itu. Kita pencet. Oke. Kemudian
produk akan diproses di satu mesin yang sama dengan waktu proses mengikuti distribusi Poisson. Oke, mesin yang sama, waktu prosesnya mengikuti distribusi Poisson. Kita ubah di proses time, cycle distribution Poisson dengan min 2 dan streamnya 5. Kita klik apply. Oke, kalau dia ada yang kelewatan, yaitu produk juga akan dihitung di masing-masing queue di sini. Kita beri label, number label merah. Oke, ini juga add number label putih. Nah, tapi ini masih belum bisa menghitung karena baru terdapat label. Kita harus menambahkan trigger entry, yaitu trigger data yang menghitung dengan increment value. Kita set labelnya yang merah. Oke. Dan putih sudah dilakukan hal yang sama. Trigger entry data increment value. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita baca case-nya lagi. Setelah proses selesai, setiap produk akan masuk ke queue selanjutnya atau antrian packaging. Nah, ini prosesnya mirip-mirip dengan proses yang tadi. Kita mengubah di mesin 1, pilih flow, pencet ini, kemudian port by case, tambahkan case-nya. Oke. Nah, di case selanjutnya ini agak tricky. Kita dapat baca, kemudian produk akan di-packing menggunakan warna packaging sesuai warnanya dengan durasi 60 detik, dan box hanya akan masuk pada mesin packaging masing-masing setelah produk masuk ke mesin packaging. Kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan trigger dengan picklist control. Kita buka properties queue-nya, tambahkan trigger di on exit, pilih picklist control yang close and open ports. Kita pilih close output, pilih current object. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada queue yang box putih ini. Control open and close ports. Seperti itu. Lalu kita buat trigger di queue produknya. Kali ini on entry. Control juga. Tapi di sini open ports. Kemudian objeknya kita set menyesuaikan dengan queue yang akan dia open, yaitu queue dari box masing-masing. Pertama ini contohnya adalah queue dari box merah, di open. Caranya dengan eyedrop-nya itu ya. Kemudian kita lakukan yang sama di box putih. Open output, eyedrop. Oke. Seperti itu caranya. Kemudian produk akan di-packing menggunakan warna packaging sesuai warna antrian yang sama. Jadi ini boxnya jangan lupa diberi trigger warna. Configuration, visual, object color, merah. Oke. Yang satunya antrian trigger. Configuration, object color. Benar, maaf. Oke.
Nah, durasi dari packagingnya sendiri 60 detik, kita dapat mengukurnya langsung, proses time 60 detik. Oke. Kemudian perlu diketahui bahwa semua penyimpanan sementara memiliki kapasitas maksimal 50 dan dapat bekerja pada pukul 8 sampai 16 dengan istirahat 1 jam 12 itu. Semua penyimpanan sementara memiliki kapasitas maksimal 50. Nah, kemudian pabrik akan istirahat pada jam 12 sampai jam 13. Kita dapat mengklik salah satu properties kecuali queue, kita ke tab breakdown, kita add new template, kita dapat klik semuanya ya, select, oke. Kemudian kita bisa edit label. Nah, akan istirahat pada pukul 12 hingga pukul 1. Oke, seperti itulah hasilnya. Mari kita lihat, kita run. Dari jam 8 hingga pukul stop time-nya pukul 16. Oke, run. Kita lihat apakah pada pukul 12 produksi akan berhenti. Dapat dilihat pada pukul 12 hingga pukul 1 produksi akan berhenti. Lihat apakah pukul 1 akan dimulai kembali. Ya, ternyata akan dimulai kembali. Produksi akan selesai pukul 4. Nah, kemudian kita dapat melihat perbandingan produksinya. Nah, jumlah yang diproduksi itu ada 772 barang, dengan barang merah itu 475 dan barang putih ada 297. Kemudian hasil akhirnya adalah 594 output dengan masih ada beberapa barang di queue. Nah, sekian penjelasan case dari metode 2. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga selalu diberi perlindungan dan sukses. Semangat!